Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Halu Indonesia dalam program Halupedia, Wikipedianya anak Halu. Bersama saya Raid selaku host. Dan saya Siti selaku komentator Halu. Malam ini kita akan membahas tentang pocong. Kok gak bahas tentang pesawat jatuh atau fenomena gempa? Gak update banget sih, tapi sekaret mula. Ya, kalian pasti semua udah pada tahu lah apa itu pocong. Bahkan di antara kalian pasti ada lah yang menobatkan dia sebagai hantu paling seram. Jangan ngebacot aja, kui cerita. Ya, terlepas dari nyata atau tidaknya terjadi, saya rasa kisah ini sangat menarik untuk diceritakan. Awas aja kalau gak serem, gue canting pala lo. Oke, kita mulai. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 893 Masehi, ada seorang pemuda bernama Panca yang tinggal berdua dengan neneknya di sebuah desa yang saat itu sedang mengalami kesulitan bahan pangan. Suatu hari, sang nenek menyuruh Panca untuk melakukan perjalanan dari satu desa ke desa lainnya untuk mencari bahan pangan. Sebelum memulai perjalanan, sang nenek memberikan sebuah keris ke cucunya sebagai alat untuk mempertahankan diri kalau-kalau di perjalanan ia dihadang oleh bandit. Panca pun berpamitan dan mulai berjalan dengan berbekal gentong kecil yang berisi air dan sebuah keris pemberian neneknya yang sudah ia selipkan di pinggang. Selama 3 hari berjalan dari satu desa ke desa lain, ia tak mendapat hasil apapun. Pasalnya, semua desa yang ia datangi juga mengalami nasib yang sama dengan desanya. Ia sendiri sudah sangat kelaparan dan kelelahan karena terus berjalan selama 3 hari tanpa makan. Persediaan air di dalam gentongnya pun sudah habis dari kemarin. Tubuhnya yang sudah lemah pun akhirnya menyerah dan jatuh terkulai lemas di tanah. Ia tertelungkup di tanah dengan kesadarannya yang mulai menjauh. Lalu kesadarannya perlahan mulai kembali. Ia berangsur-angsur membuka matanya. Anehnya, ia tak lagi merasa lapar, malah tubuhnya terasa sangat ringan. Panca melanjutkan perjalanan untuk mencari desa yang makmur. Akhirnya, ia sampai di sebuah desa yang berada di bawah kekuasaan suatu kerajaan. Karena ketahuan mencuri makanan di pasar, ia ditangkap oleh polisi kerajaan, dipenjara dan dijadikan budak. Lalu suatu ketika, para budak kerajaan berencana untuk melakukan pemberontakan. Panca yang sejak awal tidak berminat untuk ikut memberontak, diam-diam melaporkan hal ini kepada tentara kerajaan yang bertugas menjaga penjara sebelum hari pemberontakan yang telah ditentukan. Sehingga pemberontakan pun berhasil ditumpas. Setelah itu, ia diangkat menjadi salah satu pengawal putri raja. Entar dulu, main jadi pengawal aja. Ngak ikut seleksi CPNS dulu apa? Terus nasib nenek pemuda itu gimana, Bor? Apakah dia mati? Dasar cucu durhaka. Pada suatu hari, putri raja berhasil mengelabui para pengawalnya. Kemudian ia pergi berjalan-jalan mengelilingi pasar seorang diri. Lalu di tengah jalan, ia dihadang oleh sekelompok bandit. Untungnya, Panca datang tepat waktu untuk menyelamatkan sang putri. Namun karena kalah jumlah, Panca tidak dapat mengatasi para bandit itu. Ia menyuruh sang putri untuk berlari meninggalkannya. Malam harinya, secara mengejutkan, Panca kembali ke istana tanpa segores luka pun. Salah satu pengawal putri kerajaan yang bernama Barata mulai curiga bahwa Panca mempunyai ilmu hitam. Namun ia hanya memendam kecurigaan tersebut seorang diri. Atas tindakannya yang berani dalam menyelamatkan Tuan Putri,
Panca diberikan rumah pribadi beserta tanah seluas 5 hektar sebagai penghargaan. Karena sifatnya yang suka berbagi, Panca dikenal sebagai orang yang dermawan dan disukai oleh warga desa. Dermawan Palalu, itu orang pencitraan aja. Tadi barusan dapat info dari Mas Niko, gini sekarang nasib neneknya. Anan balik cenah. Hah? Si Anan balik. Kumaha? Anan balik cenah Anan. Anan balik. Anan balik. Anan balik. Dikarenakan iri, Barata menyebarkan gosip ke semua warga desa bahwa Panca ini memiliki ilmu hitam. Namun, tak ada seorang pun yang mempercayainya. Malah si Barata ini dikucilkan oleh warga desa. Barata pun mengutus 5 orang bandit untuk menghabisi nyawa Panca. Panca dibunuh, kemudian mayatnya dikubur di hutan. Secara mengejutkan, Panca kembali keesokan harinya tanpa luka segores pun. Tak lama setelah kejadian itu, Tuan Putri kabur dari istana karena tidak setuju dengan perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Ia kabur ke rumah Panca dan di sana ia menyatakan cintanya kepada Panca. Selama 2 hari, Tuan Putri bersembunyi di sana. Lalu saat pagi di hari ketiga, Raja beserta para pengawalnya menggerebek rumah Panca. Melihat putrinya ada di sana, Raja seketika marah dan menjatuhkan hukuman mati kepada Panca. Hari itu juga Panca dihukum pancung dengan disaksikan para warga desa. Keesokan harinya, lagi-lagi Panca kembali ke desa dalam keadaan baik-baik saja. Warga desa pun akhirnya mulai percaya kalau Panca memang memiliki ilmu hitam. Para warga desa pun membunuh Panca, lalu membungkus tubuhnya dengan kain putih, terus mengikatnya sekencang mungkin. Mereka pun membuang Panca di sungai. 10 tahun kemudian, ada salah seorang pengelana yang menemukan bungkusan putih yang bergerak-gerak di bawah tebing. Karena ketakutan, pengelana tersebut memanggil beberapa warga desa. Mereka terkejut ketika membuka bungkusan putih tadi dan mendapati bahwa ternyata bungkusan tersebut berisi tubuh Panca yang masih hidup dan memelotot ke arah mereka. Sekali lagi, para warga desa membunuh Panca dan kali ini tidak membuang mayatnya, melainkan menaruh mayatnya di dalam sebuah atap rumah yang memang sudah disediakan untungnya, atas saran seorang dukun. Lo kira jamur rengginang dijemur di atap rumah? Makin ngawur nih cerita. Di kemudian hari barulah diketahui bahwa Panca memang memiliki sebuah ilmu hitam yang membuatnya tidak bisa mati. Ilmu tersebut berasal dari keris pemberian neneknya. Namun bukan berarti setelah kejadian itu para warga desa dapat sepenuhnya hidup dengan tenang. Banyak warga desa yang bersaksi bahwa mereka masih melihat Panca berkeliaran dengan tubuhnya yang terbungkus kain putih. Tamat. Ending yang sangat mempocongkan. Ya, begitulah ceritanya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau cerita tentang asal-usul pocong ini banyak versi. Kapan lo ngomong, Cuk? Nah, contohnya saja, waktu kapan ya? Mungkin pas saya SMP. Pernah SMP juga lo, Cuk. Tak kira lo langsung jadi pemuda halu aja. Itu saya pernah dengar cerita
Kalau asal usul pocong itu tuh pernah ada apa ya? Anak kecil itu dia tuh ditinggal sendirian di rumahnya. Nah, di rumahnya itu kayak ada kain putih ajaib gitu. Nah, terus dia tuh iseng-iseng kan ngebungkus dirinya pakai kain itu karena namanya masih anak kecil. Terus akhirnya dia keperangkap di dalam kain itu. Itu yang pernah saya dengar waktu pas saya SMP. Nah, bagi Sobat Halu yang punya versi lain mungkin bisa di-share di kolom komentar. Entar Cup, jadi hikmahnya apa? Udah panjang Halu gak ada faedahnya. Kalau lo gak bisa kasih hikmah biar gue aja. Sobat Halu, sekalian, hikmah yang dapat diambil adalah jangan jadi kacang lupa sama kulitnya. Jangan jadi panca yang durhaka sama neneknya. Dan meskipun bisa hidup 1000 tahun alias gak mati-mati, kalau tak sembahyang apa gunanya? Hihihihi, sorry gak nyambung. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan buat yang belum subscribe silakan di subscribe. Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian biar channel ini makin rame lah. Saya Siti, komentator Halu hari ini. Saya Raid, pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.